Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Pagi Pak Guru. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Iya, baik. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan doa dipimpin oleh Yasmin. Berdoa di dalam hati aja Yasmin. Silakan dipimpin teman-temannya. Siap beri salam pada Pak Guru. Berdoa di dalam hati dimulai. Di setiap kita mengawali suatu kegiatan, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa ya. Karena dengan berdoa itu merupakan wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak, perlu diketahui tujuan pembelajaran pada pagi hari ini salah satunya adalah nanti anak-anak diharapkan bisa menjelaskan jenis-jenis dari iklan elektronik, di mana iklan elektronik itu dibagi menjadi 3 ya anak-anak, yaitu iklan radio, iklan televisi, dan juga iklan internet. Dan tujuan pembelajaran yang kedua, nanti anak-anak diharapkan bisa membedakan antara zat tunggal dan juga zat campuran. Anak, sebelum kita masuk ke materi inti, Pak Roni ingin bertanya, apakah kalian masih ingat materi kemarin yang Pak Roni sampaikan, yaitu tentang iklan? Masih ingat ya? Masih. Oke. Masih. What the picture? Gambar apakah ini? Gambar benda-benda elektronik. Benda-benda elektronik. Apakah kalian pernah melihatnya anak-anak? Pernah, Pak. Pernah. Pernah ya? Oke, pernah. Kira-kira yang ada di rumahnya kalian itu benda elektronik yang mana? Televisi, Pak. Televisi, setrika, komputer, rice cooker ya. Oke, itu adalah beberapa benda elektronik. What do you think about iklan media elektronik? Apa yang kalian tahu tentang iklan media elektronik? Nah, di situ secara garis besar, media iklan dapat dikelompokkan menjadi 3 bentuk, yaitu iklan media cetak, iklan media elektronik, dan iklan media luar ruang. Iklan media elektronik adalah media iklan yang proses bekerjanya berdasarkan pada prinsip elektronik. Kelebihan dari iklan media elektronik adalah dari segi waktu. Media elektronik tergolong cepat dalam menyebar berita ke masyarakat. Iklan elektronik memiliki audio visual yang memudahkan calon konsumen untuk memahami iklan yang disampaikan. Iklan elektronik menjangkau masyarakat secara luas. Adapun kelemahan iklan media elektronik yaitu dari segi biaya yang cukup mahal. Nah, anak-anak, iklan media elektronik itu seperti yang Pak Roni sampaikan, itu dibagi menjadi 3, yaitu iklan radio, iklan televisi, dan juga iklan internet. Berikut Pak Roni akan tampilkan video tentang macam-macam iklan elektronik. Silakan disimak videonya. Ini kita akan belajar tema 9, subtema 2 untuk muatan bahasa Indonesia, kompetensi dasar 3.4. Materi yang kita pelajari adalah iklan elektronik. Nah, kita simak dengan baik di video ini ya. Oke, apa sih yang dimaksud dengan iklan elektronik? Iklan elektronik adalah pemberitahuan kepada masyarakat mengenai suatu barang atau jasa yang disampaikan oleh media elektronik. Nah, media elektronik yang kita kenal misalnya adalah radio,
televisi, dan internet. Oleh karena itu, jenis iklan elektronik adalah iklan radio, iklan televisi, dan iklan internet. Iklan radio. Ciri-ciri dari iklan radio. Yang pertama, iklan hanya dapat diperdengarkan karena iklan radio hanya berupa audio atau suara. Yang kedua, unsur-unsur suara yang diperdengarkan pada iklan radio dapat berupa voice atau kata-kata manusia, dapat berupa musik dan efek suara. Contoh efek suara pada iklan radio misalnya adalah suara gemericik air, suara semprotan, suara hembusan angin, dan sebagainya. Jenis iklan elektronik yang kedua yaitu iklan televisi. Ciri-ciri dari iklan televisi. Yang pertama, menggunakan kombinasi suara, gambar, dan gerak. Yang kedua, karakteristiknya dapat dilihat dan didengar. Jenis iklan elektronik yang ketiga adalah iklan internet. Iklan internet merupakan iklan yang disampaikan melalui jaringan internet. Iklan tersebut dapat disampaikan melalui website, blog, maupun YouTube. Nah, ciri-ciri dari iklan internet. Yang pertama, dapat berupa iklan yang hanya dapat dilihat secara visual, ataupun bisa juga merupakan kombinasi dari audio atau suara dan visual. Yang kedua, iklan yang disampaikan dapat berupa video atau banner animasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan banner animasi atau iklan banner? Nah, iklan banner adalah iklan mini yang tersebar pada sebuah halaman website. Berikut ini contoh dari iklan banner. Dalam menyajikan iklan elektronik, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi agar tampilan iklan tersebut menarik dan mampu memengaruhi khalayak umum. Nah, berikut ini unsur-unsur iklan elektronik. Yang pertama, perhatian atau attention. Artinya, iklan elektronik harus mampu menarik perhatian masyarakat. Yang kedua, minat atau interest. Artinya, setelah ada perhatian, iklan mampu memunculkan minat pada masyarakat terhadap barang atau jasa. Yang ketiga, keinginan atau desire. Nah, setelah berminat, iklan mampu memunculkan keinginan masyarakat untuk membeli dan menggunakan barang atau jasa. Dan yang keempat adalah rasa percaya atau conviction. Artinya, iklan mampu memunculkan rasa percaya pada masyarakat terhadap keunggulan barang atau jasa yang ditawarkan. Dan selanjutnya yang terakhir adalah tindakan atau action. Artinya, iklan mampu mendorong masyarakat untuk bertindak membeli dan menggunakan produk. Oke, anak-anak, kalian sudah menyimak tentang penjelasan dari iklan elektronik barusan. Ini adalah beberapa contoh dari jenis-jenis minuman ya anak-anak. Yang pertama, yang di pojok kiri atas itu adalah iklan apa anak-anak? Energen. Energen. Kemudian yang kedua, yang Nutrisari. Nutrisari. Yang bawah itu, yang pojok bawah, Sprite. Air mineral. air mineral ya. Kemudian juga ada Ades, dan yang tengah-tengah itu ada Sprite ya. Oke. Nah, di sini anak-anak, untuk penggolongan materinya ini adalah penjelasannya ya. Jadi ada zat tunggal dan ada zat campuran. Zat tunggal juga disebut zat murni, yaitu zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau materi. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan secara kimia, yaitu logam, jenisnya yaitu besi, perak, emas, dan platina. Kalau non logam yaitu hidrogen,
oksigen, belerang, dan neon. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur, yaitu air, garam, dan gula. Air terbentuk dari hidrogen dan oksigen. Untuk zat campuran, yaitu merupakan zat yang komponen penyusunnya terdiri atas dua atau lebih zat atau materi. Berdasarkan sifatnya, zat campuran terdiri dari dua zat, yaitu zat campuran homogen, yaitu adalah campuran yang terdiri atas dua materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Zat campuran heterogen adalah zat campuran yang terdiri atas dua materi atau zat yang berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Jadi anak-anak, zat campuran itu terbagi menjadi dua, yaitu zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Ingat, kalau homogen, yaitu materinya itu ada dua materi, ya, ada dua zat. Nah, mereka itu bisa menyatu secara merata. Contohnya, air kalau dicampurkan dengan gula, ketika air tersebut diaduk, maka gula pasir tadi akan larut, menyatu dengan air. Nah, itulah yang dimaksud dengan homogen. Kemudian, untuk zat campuran heterogen, yaitu antara dua materi atau zat yang berbeda yang tidak dapat menyatu. Contohnya, untuk LKPD yang pertama, anak-anak itu menganalisis karakteristik iklan radio, iklan televisi, dan iklan internet dari video pembelajaran tadi, yaitu jenis iklan radio ya, yaitu ciri-cirinya bagaimana kalau iklan radio. Kalau iklan radio itu yang ditampilkan apa suara, apa ada gambarnya atau gimana. Nah, nanti di situ anak-anak analisis, kemudian hasil analisisnya kalian tuliskan di LKPD 1. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan anak-anak? Iya, menyenangkan. Senang ya? Kalau belajar sambil lihat video itu senang ya? Iya, senang. Oke. Dan materinya paham nggak? Materi yang disampaikan? Paham ya? Coba apa saja sih yang kalian pahami tentang materi dari awal sampai akhir yang sudah Parani jelaskan tadi? Yang pertama kita berbicara tentang apa? Elektronik. Drink. Tentang iklan elektronik. Kemudian yang kedua yaitu tentang Drink. Minuman. Zat campur. drink minuman, yaitu termasuk zat tunggal atau zat campuran. Dan ingat anak-anak, LKPD yang sudah Parani kirim dikerjakan dan percobaannya benar-benar dilakukan. Nanti LKPD-nya kalian kerjakan, kalau sudah selesai bisa dilaporkan langsung ke Parani melalui Japri ataupun ke WA Group boleh ya. Jadi tolong benar-benar dilaksanakan. Kira-kira dari pembelajaran hari ini apakah ada yang mau bertanya anak-anak? Tidak ada. Berarti sudah cukup jelas ya yang Parani sampaikan. Jelas. Bisa dipahami ya. Oke, kalau begitu terima kasih. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan David dipimpin temannya untuk berdoa. David. Siap beri salam padaku, Pak Guru. Terima kasih Parani akhiri ya. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran daring hari ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.